Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Syahrial Sadiq, ST, MNG, MSI, IPP. Selaku moderator pada presentasi hari ini, saya mengucapkan ya, terima kasih bis. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya sebagai moderator tenang. Udah. Ya, izin memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Farah Yumna Zahra, dan yang kedua ada Hasya Nadia Putri, ketiga ada Hilga Rizkia Syadana, keempat ada Irsyadania, dan kelima ada Julaika Amelia Sari, keenam ada Mutia Amanda, dan ketujuh ada Olivia Lisda Syafira. Ya, dipersilahkan kelompok 5. Oke, jadi hari ini kita tuh membahas tentang perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu adalah aktivitas jual beli barang dan layanan di antar berbagai negara yang melibatkan konversi mata uang dan lintas batas. Nah, negara-negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi internasional tuh pastinya punya tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan domestiknya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perdagangan internasional itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak, entah itu individu, perusahaan, hingga pemerintah. Next. Nah, selanjutnya di sini ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu adalah perbedaan kekayaan alam. Jadi setiap negara tuh pastinya punya kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu faktor pendorong internasional. Contohnya nih kayak Indonesia yang kaya akan rempah. Nah, itu tuh memungkinkan untuk Indonesia menjual produk rempahnya ke negara subtropis yang sulit untuk mengembangkan rempah di negaranya. Lalu yang kedua yaitu adalah perbedaan keunggulan komparatif. Jadi setiap negara juga pastinya tuh punya keunggulan dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga itu tuh bisa mendorong untuk berspesialisasi dan berdagang. Nah, contohnya tuh kayak Jepang yang unggul di bidang otomotif, maka mereka bisa menjual keunggulannya ke negara lain seperti Indonesia, Malaysia, atau negara lainnya. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dan komunikasi itu tuh bisa mempermudah dan mempercepat proses perdagangan internasional, sehingga memungkinkan kegiatan jual belinya jadi lebih cepat dilakukan. Lalu yang keempat, globalisasi, yaitu mendorong keterbukaan ekonomi dan mempermudah akses ke pasar global. Dan yang terakhir, kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, jadi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa dari berbagai negara itu tuh bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena perbedaan kayak sumber daya alam yang tadi itu tuh bisa mempengaruhi kebutuhan yang berbeda dan jadinya saling ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Selanjutnya yaitu adalah manfaat perdagangan internasional. Jadi manfaat perdagangan internasional yaitu adalah memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi domestik. Jadi melalui perdagangan internasional tuh suatu negara tuh bisa memenuhi kebutuhan domestiknya dengan mengimpor barang yang tidak diproduksi di negaranya. Terus yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi perdagangan internasional tuh bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan ekspor dan impor. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi pendapatan negara.
sehingga kedua belah pihak tuh bisa bekerja sama dan mendapatkan keuntungan untuk negaranya masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Aktivitas perdagangan internasional itu tuh bisa menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, kayak sektor produksi, transportasi, dan logistik. Misalnya nih contohnya kayak kerjasama antar Indonesia dan Jepang. Nah, misalnya kerjasamanya tuh di bidang teknologi telekomunikasi. Ini tuh bisa berdampak misalnya kayak dibangunnya pabrik di Indonesia yang akhirnya bisa memperluas lapangan pekerjaan. Lalu yang keempat yaitu adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Misalnya kayak perdagangan internasional pada produk komputer, itu tuh bisa memberikan informasi kepada negara yang membeli produk tersebut, yang memungkinkan bisa ditiru atau membuat produk yang serupa di negara sendiri. Dan yang terakhir, mempererat hubungan bilateral dan multilateral. Di antaranya bisa memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan negara, meningkatnya efisiensi, serta mempererat hubungan antar negara dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Next. Selanjutnya yaitu adalah neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi antar negara dalam periode tertentu, meliputi perdagangan, investasi, dan transfer keuangan, mencerminkan aliran dana, barang, dan jasa yang masuk dan keluar dari suatu negara, memberikan gambaran tentang posisi ekonomi negara tersebut dalam konteks global. Selanjutnya ada komponen neraca pembayaran. Jadi komponen neraca pembayaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan, yang kedua ada modal neraca, dan yang ketiga ada moneter neraca. Nah, yang pertama neraca transaksi berjalan itu terbagi lagi menjadi 3. Ada neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi sepihak. Nah, kalau neraca perdagangan itu berarti mencatat ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Nah, dari pencatatan neraca perdagangan ini bisa menimbulkan 3 kemungkinan, yaitu bisa surplus, defisit, dan seimbang. Terus yang kedua itu ada neraca jasa. Kalau neraca jasa itu berarti mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Nah, transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa, kayak tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Selanjutnya ada neraca transaksi sepihak, yaitu berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau keluar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Selanjutnya itu ada modal neraca atau neraca modal. Itu tuh mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal yang terjadi antara dua negara atau lebih untuk investasi jangka pendek dan panjang. Dan yang terakhir ada moneter neraca, yaitu pencatatan yang mencerminkan perubahan dalam cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing. Lalu fungsi neraca perdagangan internasional, yang pertama bisa sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, utang-utang, penanaman modal di dalam dan luar negeri, serta hubungan lainnya mengenai neraca pembayaran. Lalu yang kedua sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah di bidang moneter dan fiskal. Di neraca pembayaran bisa dilihat jumlah cadangan devisa. Jadi jika cadangannya itu semakin menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa. Lalu yang ketiga sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang terakhir sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik dan perdagangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julai. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu tentang dampak kebijakan proteksionisme terhadap perekonomian nasional.
Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu proteksionisme. Jadi menurut KBBI, proteksi itu berarti perlindungan khususnya dalam konteks perdagangan, industri atau hal-hal lainnya yang serupa. Nah, proteksi di sini juga bisa diartikan sebagai upaya untuk melindungi sesuatu dari resiko atau bahaya. Jadi, proteksionisme itu adalah strategi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan persaingan internasional. Kebijakan ini itu diambil sebagai upaya untuk membatasi masuknya barang dan jasa dari luar negeri melalui pengenaan tarif, kuota, subsidi, atau hambatan non-tarif lainnya. Jadi proteksionisme itu adalah cara Indonesia untuk melindungi industri-industri yang ada di dalam negeri, industri lokal, agar barang atau jasa yang dari luar negeri itu nggak bisa sembarangan masuk ke Indonesia. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh bagi industri lokal agar dapat berkembang sebelum benar-benar siap bersaing di pasar bebas. Dalam konteks globalisasi, di mana perdagangan bebas seringkali menguntungkan negara-negara maju dengan industri yang sudah mapan. Jadi, proteksionisme ini dijadikan alat negara sebagai alat untuk berkembang menjaga kedaulatan ekonominya. Negara-negara tersebut umumnya memiliki sektor industri yang masih bertumbuh dan tidak cukup kuat untuk menghadapi banjir produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Jadi negara-negara yang menggunakan proteksionisme ini adalah negara-negara yang kiranya itu dirinya belum mampu untuk bersaing ke pasar internasional. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan proteksionisme. Next. Jadi bentuk-bentuk kebijakan proteksionisme itu ada 5. Yang pertama itu tarif impor. Jadi tarif impor ini merupakan pungutan pajak atas barang-barang yang masuk dari luar negeri. Pengenaan tarif akan membuat barang impor menjadi lebih mahal dari barang lokal, sehingga konsumen terdorong untuk membeli produk dalam negeri. Jadi misalkan kalau ada barang atau jasa dari luar negeri itu mau masuk ke Indonesia, mereka tuh dapat tarif impor, jadi kan lebih mahal. Karena lebih mahal itu warga negara Indonesia tuh lebih memilih untuk oh ya udah aku beli yang di dalam negeri aja karena lebih murah. Nah, kebijakan ini secara tidak langsung meningkatkan permintaan terhadap produk lokal dan menstimulasi pertumbuhan industri dalam negeri. Kemudian yang kedua ada kuota impor. Ini merupakan pembatasan jumlah tertentu atas barang yang boleh diimpor dalam suatu periode waktu. Jadi Indonesia itu membatasi barang atau jasa yang masuk ke dalam negeri, dalam Indonesia. Jadi dengan adanya kuota ini enggak semua barang itu bisa asal sembarang masuk kayak gitu. Nah, karena mereka memiliki kuota tertentu. Misalnya itu sebuah negara hanya memperbolehkan impor beras maksimal 500.000 ton per tahun. Dengan ini tujuannya adalah agar suplai produk impor tidak membanjiri pasar domestik sehingga industri lokal tetap dapat bersaing. Kemudian yang ketiga itu subsidi untuk industri lokal. Jadi pemerintah juga dapat memberikan subsidi kepada pelaku usaha dalam negeri sebagai bentuk dukungan. Subsidi ini bisa berupa keringanan pajak, bantuan modal, atau insentif ekspor. Jadi pemerintah itu bisa ngasih subsidi ke industri-industri lokal kayak UMKM gitu dengan keringanan pajak, terus bantuan modal atau insentif ekspor. Dengan subsidi ini harga pokok produksi dalam negeri itu kan bisa ditekan dan membuat harga jual lebih kompetitif atau lebih murah dibandingkan dengan produk asing yang ada di luar negeri. Yang keempat itu regulasi dan hambatan non-tarif. Jadi proteksionisme itu juga bisa berbentuk regulasi teknis seperti persyaratan sertifikasi standar mutu atau aturan kemasan yang secara langsung menyulitkan barang impor masuk.
Jadi Indonesia ini menerapkan regulasi dan hambatan non tarif meskipun barang yang mau masuk ke Indonesia itu nggak harus bayar, tapi Indonesia ini menerapkan yang regulasi ini tuh jadi banyak persyaratan yang harus dipenuhi dulu sama orang luar negeri kalau misalkan mau memasukkan barang atau jasanya ke sini, kayak sertifikasi, standar mutu atau aturan kemasan yang itu tuh secara nggak langsung menyulitkan kayak gitu loh, kayak banyak persyaratannya kayak gitu. Nah, jadi membuat orang luar tuh mikir-mikir lagi untuk memasukkan barangnya ke Indonesia. Meskipun tidak dikenakan tarif tadi, hambatan administratif ini berperan sebagai proteksi terselubung terhadap pasar lokal. Kemudian yang kelima, devaluasi mata uang. Jadi penurunan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat menjadi strategi proteksionis karena membuat harga barang ekspor lebih murah di pasar internasional dan barang impor lebih mahal di pasar domestik. Kan mata uang kita tuh kalau misalkan di luar negeri itu jadi lebih murah loh. Dengan hal itu tuh barang ekspor di luar karena jadi lebih murah itu tuh bisa meningkatkan, bisa merangsang ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Karena barang yang di Indonesia ke luar negeri itu jadi mahal, terus barang yang dari luar negeri ke Indonesia itu jadi murah. Barang yang dari Indonesia ke luar negeri itu jadi murah, kemudian barang yang dari luar negeri ke Indonesia itu jadi mahal, itu membuat warga Indonesia itu lebih memilih produk lokal. Jadi proteksionisme ini tuh dibuat agar warga-warga yang ada di Indonesia ini lebih mencintai produk lokal aja karena bisa lebih murah. Materi selanjutnya untuk dampak-dampaknya akan dijelaskan oleh Mutia. Setelah kita tahu apa itu proteksionisme dan apa saja bentuk-bentuk kebijakannya, sekarang kita masuk ke bagian dampaknya terhadap perekonomian nasional. Sama seperti dua sisi mata uang, kebijakan ini mempunyai dampak positif dan negatif. Jadi meskipun bisa melindungi industri dalam negeri, proteksionisme juga bisa menimbulkan risiko tertentu kalau diterapkan secara berlebihan. Nah, yang di sini ada dampak positifnya. Yang pertama itu melindungi industri dalam negeri. Misalnya ada pabrik sepatu baru di Indonesia. Kalau pabrik ini langsung disuruh bersaing sama merek sepatu terkenal dari luar negeri, bisa-bisa langsung bangkrut. Soalnya sepatu impor biasanya lebih murah atau sudah terkenal duluan. Nah, kebijakan proteksionisme ini adalah cara pemerintah untuk bisa membantu industri lokal dengan memasang tarif impor seperti pajak barang luar negeri, sehingga barang produk impor jadi lebih mahal. Terus bisa juga dengan membatasi jumlah impor agar produk dalam negeri lebih banyak terjual. Nah, ini tuh bertujuan untuk memberi waktu bernapas bagi industri baru agar tidak langsung kalah saing dan membantu industri lokal tumbuh kuat sebelum bersaing secara global. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kemandirian ekonomi. Proteksionisme kayak bikin negara kita lebih mandiri karena kita tidak terlalu banyak mengandalkan barang dari luar negeri. Soalnya kalau barang impor dibatasin, otomatis kita jadi lebih sering beli produk buatan sendiri. Nah, kalau produk lokal laku, pabrik-pabrik di Indonesia jadi makin kuat. Jadi negara kita nggak gampang goyah jika ada masalah perdagangan global. Kemudian yang ketiga ada penciptaan lapangan kerja. Kalau pabrik-pabrik di Indonesia makin maju karena nggak kalah saing sama barang impor, mereka pasti butuh banyak karyawan. Kebijakan ini bisa membuka lapangan kerja baru dan membantu mengurangi jumlah orang yang menganggur, terutama di bidang yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pabrik, pertanian, dan industri tekstil. Jadi proteksionisme bisa membantu menciptakan pekerjaan untuk masyarakat. Kemudian yang keempat ada perbaikan neraca perdagangan. Proteksionisme itu kayak ngerem belanja barang dari luar negeri dengan cara membuat barang-barang dari luar negeri itu mahal atau susah masuk. Ini biar kita jadi lebih sedikit membeli barang dari luar negeri untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Kalau devaluasi, bikin barang kita jadi lebih murah buat orang luar, biar mereka lebih banyak beli barang dari negara kita.
Jadi proteksionisme itu ngerem impor, sedangkan devaluasi itu mendorong ekspor. Hasilnya neraca perdagangan kita jadi seimbang, nggak terlalu bergantung sama barang luar, dan ekonomi negara jadi lebih kuat. Nah, di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ada kenaikan harga barang di pasar domestik. Nah, kalau barang dari luar negeri dibatasi atau dikenakan pajak tinggi, otomatis harganya jadi selangit atau bahkan susah ditemukan di pasaran. Alhasil kita cuma bisa beli barang buatan negara sendiri. Tapi kadang barang lokal ini harganya lebih mahal dan bisa aja kualitasnya belum sebagus produk impor. Nah, ini bisa berakibat ke kebutuhan sehari-hari jadi lebih mahal dan uang yang dimiliki masyarakat tidak cukup untuk membeli banyak barang. Ini membuat daya beli masyarakat menurun, artinya kemampuan orang untuk belanja menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua ada menurunnya efisiensi dan inovasi. Proteksionisme itu ibaratnya bikin industri di negara kita jadi anak kesayangan yang selalu dilindungin. Karena selalu dilindungin dari saingan luar, mereka jadi males gerak buat bikin inovasi dan kerja lebih efisien. Mereka jadi nggak kepikiran buat nyari cara produksi yang lebih oke dan murah. Akibatnya barang buatan Indonesia jadi kalah saing sama barang dari luar. Selain itu kita sebagai pembeli juga jadi rugi karena harus bayar mahal buat barang yang kualitasnya mungkin gitu-gitu aja. Jadi proteksionisme yang berlebihan itu bisa bikin industri dalam negeri jadi manja dan gak berkembang. Terus yang ketiga ada retaliasi dan negara mitra dagang. Kalau kita terlalu ketat membatasi produk impor, negara lain bisa balas dendam dengan cara yang sama. Misalnya ketika kita naikkan pajak mobil impor dari Jepang, mereka bisa balas dengan menaikkan pajak untuk produk ekspor kita, kayak tekstil atau kopi. Nah, akibatnya produk Indonesia jadi lebih mahal di luar negeri dan sulit bersaing. Pabrik-pabrik dalam negeri yang bergantung pada ekspor bisa mengurangi produksi, bahkan dapat mem-PHK karyawannya. Solusinya proteksi itu boleh dilakukan, tapi harus wajarnya aja. Lebih baik cari solusi yang saling menguntungkan melalui negosiasi. Yang terpenting, industri lokal harus terus ditingkatkan daya saingnya agar bisa bertahan tanpa bergantung pada proteksi berlebihan. Keempat, ada distorsi pasar dan kerugian konsumen. Proteksionisme itu bikin pasar jadi gak adil. Bayangin aja, harga barang yang seharusnya ditentukan sama seberapa banyak orang yang mau beli dan seberapa banyak barang yang ada. Tapi kalau pemerintah ikut campur dengan melindungi produk dalam negeri, harga bisa jadi gak wajar. Ketika sebagai pembeli jadi rugi karena harus bayar lebih mahal, padahal kualitas barang mungkin sama aja atau malah tidak sebagus barang impor. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasya. Materi selanjutnya yaitu peran ekspor dan impor dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum masuk ke peran ekspor dan impor tuh kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Jadi, salah satu faktor kunci yang harus dipertimbangkan ketika menilai kemajuan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai proses perbaikan konstan atas tahun sebelumnya dalam hal kondisi ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dalam ekonomi yang memengaruhi seberapa banyak barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat secara keseluruhan. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional dengan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Ekspor memiliki peranan penting bagi perekonomian saat ini. Hal ini disebabkan karena dengan melakukan kegiatan mengekspor barang akan memberikan keuntungan bagi perekonomian suatu negara. Ada pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi. Ekspor mempunyai pengaruh penting terhadap perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan ekspor, suatu negara dapat memperluas wilayah pemasaran dari hasil produksi dalam negeri dan akan ditransfer ke pasar internasional. Hasil dari pemasaran tersebut dapat meningkatkan PDB dan devisa suatu negara. Selanjutnya
ada 3 strategi peningkatan ekspor. Yang pertama yaitu kerjasama antara pemerintah dan eksportir untuk mempermudah proses ekspor. Yang kedua yaitu deregulasi perdagangan luar negeri untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor. Dan yang ketiga yaitu kebijakan yang mendukung pengusaha dalam mencari pasar internasional. Terus di sini ada dampak ekspor, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif, yaitu menambah lowongan pekerjaan, meningkatkan pendapatan atau penghasilan suatu negara, diversifikasi ekonomi, transfer teknologi, peningkatan investasi asing, dan stabilitas ekonomi. Terus ada dampak negatif, yaitu memicu keterbatasan hasil produksi. Keterbatasan hasil produksi mengacu pada situasi di mana suatu negara tidak dapat memproduksi barang dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada impor dan mengurangi ketersediaan barang di pasar lokal. Yang kedua yaitu ketergantungan pada pasar eksternal. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi pasar global. Yang ketiga yaitu fluktuasi harga. Ini merujuk pada perubahan harga barang yang tidak stabil di pasar internasional yang dapat mempengaruhi pendapatan negara pengekspor. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kerugian bagi produsen dan mengganggu perencanaan ekonomi, serta mengurangi daya saing produk di pasar global. Yang keempat yaitu kualitas produk yang menurun. Kualitas produk yang menurun dalam konteks ekspor merujuk pada situasi di mana barang yang diekspor tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pasar internasional. Penurunan kualitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan dapat berdampak negatif pada reputasi produsen, daya saing produk, serta perekonomian negara secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada krisis ekonomi. Jika pasar internasional mengalami penurunan, negara yang bergantung pada ekspor dapat mengalami krisis ekonomi. Nah, di sini aku mau ngasih contoh dampak negatif dari kegiatan ekspor dan impor. Kalian kan pasti pernah baca berita atau ngeliat di TikTok atau di IG atau dimanapun itu tentang yang lagi panas akhir-akhir ini tentang perang dagang antara Amerika dan Cina. Jadi Trump tuh naikin tarif pajak ke Cina tuh sebanyak 3 kali. Yang tadinya 54% jadi 104, jadi 145, dan yang terakhir tuh aku ada baca di Google tuh malah naik lagi jadi 245%. Nah, tujuan Trump dengan penerapan tarif itu tuh agar membuat warga Amerika tuh membeli barang buatan Amerika itu sendiri, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Nah, dengan tarif pajak tersebut tuh Trump tuh juga ingin perusahaan luar negeri buka pabrik di Amerika. Dengan adanya tarif pajak tersebut tuh juga kayak Trump tuh merasa terancam karena Cina tuh selangkah lebih maju dari Amerika kan. Nah, Amerika nih meminta negosiasi agar Cina tuh bisa nurunin tarif pajaknya. Cuman kan Cina nggak ngerespon Amerika karena menurut Cina tuh kayak tanpa Amerika mereka bisa berkuasa di pasar internasional. Karena Cina kan kayak punya AI, robot, pembangkit listrik tenaga surya, investasi ke berbagai negara di seluruh dunia, satelit, terus jaringan 5G. Jadi secara nggak sadar tuh mereka sudah menguasai pasar dunia. Ibaratnya Cina tuh kayak kiblat inovasi dan teknologi perkembangan perekonomian dunia. Nah, perang tersebut tuh nggak cuma mengaruhi Cina sama Amerika, tapi memengaruhi semua negara di dunia. Terus apa dampaknya bagi Indonesia? Nah, Indonesia tuh juga dikenakan tarif 32% dari kebijakan Trump. Selama ini kan Indonesia mengekspor barang-barang elektronik kayak terus ada tekstil, alas kaki, dan beberapa barang serta bahan lainnya ke Amerika. Akibatnya barang-barang itu akan naik di pasaran. Nah, dari situ permintaan terhadap barang akan berkurang, yang kemudian membuat jumlah ekspor berkurang dan bisa menurunkan pendapatan perusahaan pengekspor dari Indonesia.
tarif pajak ini nih jadi dikhawatirkan para ahli akan membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tuh bisa naik jadi 18.000. Jadi dampak perang dagang dari Amerika dan Cina tuh bisa membuat harga barang naik, PHK, resesi, biaya produksi naik, ekspor turun di sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke Amerika. Nah, Indonesia kan mempunyai sumber daya alam mulai dari barang mentah sampai barang yang siap pakai. Barang ini banyak yang dijual ke Amerika karena mereka butuh dan gak bisa produksi sendiri. Nah, disinilah terjadi transaksi jual beli barang antar negara atau yang disebut ekspor dan impor. Nah, menariknya ternyata Presiden Prabowo tuh sudah memprediksi ini dari dulu. Biar Indonesia tuh nggak ketergantungan pada barang barat atau terutama Amerika. Makanya Indonesia tuh dibawa langsung masuk ke BRICS atau Brazil, Rusia, India, Cina itu adalah sebuah kelompok negara berkembang yang memiliki peran penting dalam ekonomi global. Nah, kelompok ini didirikan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan geopolitik di antara anggota. Biar perputaran ekonomi Indonesia tuh bisa ke negara sesama BRICS aja, nggak tergantung sama Amerika. Nah, solusi dari Prabowo itu juga salah satunya hilirisasi sumber daya alam. Jadi hilirisasi itu proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi atau siap pakai, biar kita tuh nggak selalu jual sumber daya alam mentah kita tuh ke luar negeri. Jadi bisa diproses dulu biar value-nya naik dan harganya jadi mahal. Selain itu, proses hilirisasi kan butuh tenaga manusia. Akhirnya terciptalah lapangan pekerjaan. Terus aku mau kasih contoh juga, misalnya iPhone. Apa yang terjadi sama iPhone dari kebijakan tarif Trump tersebut? Jadi dalam membuat iPhone kan pasti membutuhkan chip dan spare part sampai barang jadi. Semua itu dibikinnya di Cina, dan Cina mengambil bahan baku untuk pembuatan baterai dan spare part-nya itu di negara-negara lain. Nah, misalkan Cina mengambil bahan baku dari Indonesia, mereka kan butuh litium, nikel, mangan, dan lain-lain dari negara-negara lain termasuk Indonesia. Ini kan mengakibatkan perdagangan antara 3 negara yaitu Amerika, Cina, dan Indonesia. Nah, ketika barangnya jadi misal harga modal iPhone tuh yang tadinya 20 juta terus dikirim ke Amerika dengan tarif 145% itu, maka harga modalnya menjadi 20 juta dikali 145 jadinya 49 juta. Ini baru harga modal. Nah, pastikan Amerika tuh pengen keuntungan 100%. Jadi untungnya untuk perusahaan teknologi tersebut tuh misalnya kita hitung aja kan tadi 10%. Maka harga iPhone tuh yang tadinya 49 juta dikali 100% jadinya 98 juta. Nah, itu baru di Amerika, belum sampai ke Indonesia. Jadi berapa kira-kira ketika sampai ke Indonesia? Bisa jadi 100 jutaan lebih. Itu baru harga iPhone doang. Nah, dengan skenario tersebut pasti orang-orang tuh mau beli karena mahal dan di luar jangkauan mereka. Nah, dari sini nih pembelian iPhone akan menurun dan perusahaan Apple akan mengurangi produksinya di pabrik. Artinya mengurangi produksinya di Cina. Maka Cina akan mengurangi ekspor bahan baku dari negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia. Nah, pastikan dari kejadian tersebut perekonomian Indonesia tuh jadi menurun. Berkurangnya permintaan pasokan bahan baku menyebabkan pengurangan pendapatan negara dan akhirnya terjadi resesi. Hal ini menyebabkan barang tidak lagi mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, melainkan dibentuk oleh regulasi. Konsumen tuh menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus membayar lebih mahal untuk kualitas yang sama atau bahkan lebih murah. Itu saja materi dari aku. Langsung serahkan pada Hilda. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang impor. Impor adalah mengadakan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih dan mengikuti semua aturan yang berlaku, atau kegiatan membeli produk dan jasa dari luar negeri dan membawanya ke dalam negeri. Impor adalah tindakan
memperkenalkan suatu barang ke suatu negara dengan maksud menjualnya kepada konsumen, juga disebut sebagai impor. Negara Indonesia sering melakukan aktivitas impor berbagai macam barang pokok, sekunder, dan tersier dari luar. Alasan dilakukannya kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menerima barang yang mereka inginkan dan mengirimkannya langsung dari luar negeri untuk masuk ke dalam negara tersebut. Kegiatan impor akan melibatkan dua negara yang diwakili oleh kepentingannya masing-masing. Next. Jika nilai impor suatu negara melebihi nilai ekspornya, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif atau GOT yang disebut juga defisit perdagangan. Negara-negara kemungkinan besar mengimpor barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri. Mereka seefisien atau semurah negara pengekspor. Misalnya, banyak negara mengimpor di dalam negeri minyak karena tidak dapat memproduksinya atau tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Perjanjian perdagangan bebas dan jadwal tarif menentukan barang untuk bahan mana yang lebih murah agar diimpor. Nilai impor tergantung dari nilai tingkat pendapatan nasional negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin rendah produksi dalam negeri. Semakin tinggi impor sebagai akibat dari banyaknya kebocoran pendapatan nasional. Next. Jenis-jenis impor berdasarkan kegiatan. Yang pertama itu ada impor untuk dipakai. Yaitu kegiatan impor untuk memasukkan jasa atau barang ke dalam negeri dengan tujuan agar bisa digunakan, dikuasai, dan dimiliki oleh masyarakat atau orang yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, impor sementara. Kegiatan impor dalam negeri dengan tujuan untuk mengekspor kembali barang tersebut ke luar negeri. Hal ini dilakukan dengan batas waktu paling lama sekitar 3 tahun. Yang ketiga, impor terus atau angkut lanjut. Menggunakan jasa pengangkut dari satu kantor ke kantor lainnya. Ini dilakukan tanpa melalui proses pembongkaran. Yang keempat, impor untuk ditimbun. Ini sama seperti angkut lanjut, tetapi pengangkutan ini dilakukan dengan melalui proses pembongkaran terlebih dahulu. Yang kelima, impor untuk diekspor atau reekspor. Biasanya dilakukan pada barang impor yang memiliki kondisi tidak sesuai, salah kirim, tidak memenuhi syarat, dan rusak. Selanjutnya ada pengaruh impor. Impor juga memiliki pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi selain ekspor. Karena impor dapat mempermudah pengusaha untuk mendapatkan produk yang lebih lengkap untuk diproduksi menjadi barang jadi, atau bisa juga seorang pengusaha ini langsung menjual atau mendistribusikan produk yang berasal dari luar negeri ini ke pasar yang ada di dalam negeri. Tidak hanya itu, kebijakan impor juga diperuntukkan untuk menjaga ketersediaan barang dan jasa serta meningkatkan pemanfaatan devisa dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan impor adalah kebijakan tarif, yang mana kebijakan ini adalah kebijakan yang memberikan persentase tertentu terhadap penetapan nilai pajak dari harga suatu barang impor. Ada dampak dari impor, yaitu yang pertama ada dampak positif, meningkatkan kesejahteraan konsumen agar masyarakat Indonesia bisa menggunakan barang-barang yang belum tersedia di negara tersebut. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya atau mesin industri berasal dari luar negeri. Yang ketiga, mendorong adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Seorang pengusaha bisa mewujudkan produksi yang lebih efisien dan efektif lagi, seperti contohnya mengimpor alat modern dari negara lain untuk membantu dalam memaksimalkan produksi dari perusahaannya. Dan dampak negatifnya, yang pertama ada menciptakan kompetitor untuk industri domestik. Yang kedua, mengalami ketergantungan terhadap negara pengimpor. Apabila kebutuhan sehari-hari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, maka negara akan mengimpor melalui negara lain. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketergantungan kepada negara pengimpor. Yang ketiga, menciptakan pengangguran. Yang keempat, yaitu masyarakat memiliki sifat yang konsumtif. Konsumtif di sini, semakin banyak barang yang masuk dari luar negeri, maka akan semakin banyak pula barang yang beredar di dalam pasaran. Hal ini akan menyebabkan konsumsi masyarakat menjadi meningkat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi
materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Nah, sebelum kita masuk ke faktor-faktor tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu nilai tukar mata uang? Pasti kalian tidak asing lah dengan kata nilai tukar mata uang tersebut. Next. Jadi, nilai tukar mata uang atau kurs atau nilai tukar dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan nilai tukar mata uang untuk pembayaran saat ini atau yang akan datang antara dua mata uang negara yang berbeda. Nilai tukar mata uang biasanya mencerminkan seberapa kuat sih mata uang suatu negara dalam perdagangan internasional. Mengapa demikian? Dikarenakan nilai tukar mata uang mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa baik diimpor maupun diekspor, serta juga bisa mengetahui tingkat daya saing dari suatu negara. Next. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari nilai tukar mata uang tersebut, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yaitu faktor pertama yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan inflasi cenderung membuat harga dalam negeri lebih mahal dibandingkan harga barang di luar negeri, yang mendorong terjadinya peningkatan impor dan menurunkan daya saing ekspor. Akibatnya, permintaan valuta asing naik yang menyebabkan nilai tukar mata uang domestik semakin melemah. Lalu, di negara berkembang, lemahnya sektor ekspor dan tingginya impor memperburuk neraca pembayaran yang nantinya akan memicu inflasi berkelanjutan karena kenaikan harga barang impor bisa menjalar ke seluruh sektor ekonomi. Lalu untuk faktor kedua yaitu suku bunga. Suku bunga merupakan tingkat imbalan dari penggunaan uang yang diberikan oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu. Biasanya tuh bank memberikan pinjaman suku bunga. Suku bunga itu saling berkaitan satu sama lain antara inflasi dan juga nilai tukar mata uang. Bank sentral dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang melalui perubahan suku bunga. Jika suku bunga tinggi, maka akan menarik kreditor dan juga investor asing yang akan menguatkan nilai tukar mata uang. Namun sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai tukar mata uang menjadi melemah dikarenakan kreditor ataupun investor asing menarik kembali modalnya di suatu negara tersebut. Baik, untuk faktor-faktor lainnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Irsya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mata uang yang selanjutnya, yang ketiga adalah neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang sangat dipengaruhi oleh kegiatan neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran aktif, maka permintaan dari pihak debitur asing akan meningkat, sehingga nilai mata uang lokal juga ikut naik. Apabila neraca pembayaran pasif menyebabkan nilai tukar mata uang asing menurun, karena dalam debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing. Ternyata tingkat keterbukaan ekonomi berperan penting dalam mengukur dampak dari neraca pembayaran dengan nilai tukar mata uang. Dengan contoh, dampak nyata yang dirasakan terlihat dari efek perubahan tarif, subsidi ekspor, pembatasan barang impor, kuota perdagangan, dan sebagainya. Faktor yang keempat adalah neraca perdagangan. Perdagangan internasional tentu membutuhkan pembayaran antar uang asing, sehingga neraca perdagangan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika kegiatan ekspor tinggi atau surplus perdagangan, maka permintaan rupiah meningkat, sehingga nilai rupiah mengalami apresiasi dan meningkatkan neraca perdagangan. Akan tetapi, jika kegiatan impor lebih tinggi, maka permintaan rupiah menurun dan mengalami depresiasi, sehingga menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan. Dan faktor yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang suatu negara.
Melalui berbagai kebijakan ekonomi, pemerintah berupaya mengatasi fluktuasi nilai tukar valuta asing dengan menjaga stabilitas moneter dan fiskal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui intervensi di pasar valuta asing untuk mencegah depresiasi atau apresiasi mata uang yang berlebihan. Selain itu juga, pemerintah juga mengontrol perdagangan internasional dengan menerapkan kebijakan tarif, kuota, atau subsidi guna menjaga neraca perdagangan tetap seimbang. Campur tangan pemerintah dalam pasar uang dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter seperti penyesuaian suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk memelihara kestabilan nilai tukar serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi. Dipersilahkan kepada kelompok pembahas yaitu kelompok 6 untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silahkan Pak Jeri. Saya ingin bertanya, menurut kalian, manakah yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam jangka waktu menengah sampai dengan jangka panjang antara meningkatkan ekspor produk manufaktur atau mengurangi ketergantungan terhadap impor? Terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya, silakan Iqbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Najmi dari kelompok 6. Jadi langsung saja pertanyaannya yaitu biasanya kegiatan ekspor di Indonesia itu kan dikritik oleh banyak orang karena komoditas yang diekspor itu selalu bahan mentah. Nah, jadi menurut kalian itu adakah mungkin solusi dari hal itu agar bisa memaksimalkan potensi kegiatan ekspor Indonesia? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya silahkan Madan. Jadi tadi itu ada dibahas tentang yang perang tarif dagang antara China sama Amerika. Terus itu kan tadi ada dibahas juga soal yang ekspor chip dari dari China itu untuk pembuatan Apple. Salah satu bahannya itu dari RII itu yang disebut juga rare earth elements. Nah itu 98%-nya itu diproduksi, diawasi dan didistribusikan oleh China. Nah jadi China itu sudah kayak mendominasi dan juga monopoli pasar produksi dari chip dan juga yang earth element tadi, sumber dayanya tadi. Nah pertanyaanku kan tadi bahas juga soal proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara. Nah, jadi Amerika Serikat itu mengumumkan menaikkan tarif sebagai taktik proteksionismenya tadi. Nah, bagaimana dampak dari perang dagang tadi yang antara China sama Amerika tadi terkait manufaktur dari negara Amerika itu sendiri? Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Baik, silahkan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, silahkan. Tentang pajak dari ASP Indonesia. Nah, tapi ini lebih ke menurut kalian gimana sih? Menurut kalian langkah strategis dari Indonesia itu untuk ini langkah strategis yang harus dilakukan Indonesia dan menurut kalian terkait hal. Baik, terima kasih. Ya, silahkan nanti ya. Sawit, batu bara itu bisa menjadi ancaman jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.
misalnya dia, itu kenapa misalnya enggak itu kenapa? Oke, terima kasih. Ya, silahkan ada. Perkenalkan, nama saya Rehawiati dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya, sejauh mana kebijakan proteksionisme seperti tarif dan kuota benar-benar mampu melindungi industri dalam negeri tanpa menimbulkan efek samping seperti perang dagang, kenaikan harga barang, atau penurunan efisiensi ekonomi? Baik, terima kasih. Kemudian diserahkan kepada kelompok 5 menjawab. Menjawab pertanyaan Putra Fajri, manakah yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam jangka menengah sampai jangka panjang antara meningkatkan ekspor produk manufaktur atau mengurangi ketergantungan impor? Kalau menurutku prioritas utamanya itu adalah meningkatkan ekspor produk manufaktur. Alasannya itu yang pertama juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Industri manufaktur padat karya dan memiliki efek penggandaan tinggi terhadap sektor lain. Dengan demikian, ekspor Indonesia bisa mencapai lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor formal. Selanjutnya juga bisa meningkatkan daya saing global. Fokus pada ekspor berarti mendorong peningkatan kualitas, efisiensi produksi, dan inovasi yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Yang selanjutnya adalah diversifikasi ekonomi. Ekspor Indonesia Ekspor Indonesia sekarang masih didominasi oleh komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan lain-lain. Untuk menggenjot ekspor manufaktur akan membantu Indonesia lepas dari ketergantungan terhadap komoditas yang harganya fluktuatif. Dan yang terakhir adalah menarik investasi asing. Negara yang memiliki basis manufaktur kuat dan orientasi ekspor cenderung lebih menarik bagi investor asing karena menjanjikan pasar dan ekosistem industri yang berkembang. Apakah terjawab? Jadi aku mau menjawab pertanyaannya Iqbal. Pertanyaannya yaitu kegiatan ekspor di Indonesia kan dikritik karena komoditas yang diekspor itu selalu bahan mentah. Nah, dari kalian adakah solusi untuk hal itu agar bisa memaksimalkan potensi kegiatan ekspor Indonesia? Yang seperti yang udah aku jelaskan tadi tentang contoh dari perang dagang Amerika sama Cina. Tadi itu kan udah aku
jelaskan juga tentang solusi dari Prabowo itu hilirisasi sumber daya alam. Jadi hilirisasi itu proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau siap pakai, biar kita tuh nggak selalu jual sumber daya alam mentah kita tuh ke luar negeri. Jadi itu tuh diproses dulu biar value-nya naik dan harganya jadi mahal. Selain itu, proses hilirisasi kan butuh tenaga kerja manusia. Akhirnya terciptalah lapangan pekerjaan yang akhirnya terjadi perputaran ekonomi di seluruh Indonesia. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Adha. Pertanyaannya tadi, sejauh mana kebijakan proteksionisme seperti tarif dan kuota benar-benar mampu melindungi industri dalam negeri tanpa menimbulkan efek samping seperti perang dagang, kenaikan harga barang, atau penurunan efisiensi ekonomi. Jadi kebijakan proteksionisme itu emang nggak selalu melindungi Indonesia dari persaingan internasional. Itu tuh cuman berlangsung untuk jangka pendek aja. Jadi untuk jangka panjangnya tuh Indonesia harus bisa meningkatkan teknologinya lagi untuk bersaing sama yang di luar negeri gitu. Nah, jadi kebijakan proteksionisme seperti tarif dan kuota itu memang dapat memberikan perlindungan sementara bagi industri dalam negeri dengan cara meningkatkan daya saing lokal. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kan dengan kita membatasi impor, perusahaan yang di dalam negeri itu bisa memiliki kesempatan untuk tumbuh tanpa harus bersaing sama yang di luar. Terus tuh ini tuh bisa memperkuat industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan eksternal. Dengan proteksionisme tadi kan itu bisa mengurangi ketergantungan kita kepada produk luar negeri sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis global. Namun kebijakan tadi itu juga pasti memiliki kelemahan, kan setiap kelebihan pasti ada kekurangannya loh. Seperti yang sudah ada sebutkan tadi, seperti resiko perang dagang. Jadi negara yang terkena tarif tinggi atau pembatasan kuota sering merespon dengan langkah serupa. Seperti contoh yang sudah dijelaskan sama Hasya tadi tentang perang dagang. Nah itu tuh kan jadi resiko terhadap proteksionisme yang tadi loh. Kemudian yang kedua itu kenaikan harga barang. Dengan mengurangi persaingan dari luar, harga produk dalam negeri itu bisa meningkat karena mengurangi daya beli konsumen dan meningkatkan inflasi. Kenapa bisa menaikkan harga barang? Karena industri-industri yang ada di dalam negeri itu menganggap kalau misalkan oh ini kan barang yang dari luar negeri kan nggak bisa masuk lagi loh ke Indonesia. Jadinya merasa berkuasa dinaikkan harganya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penurunan efisiensi ekonomi. Jadi proteksi yang berlebihan bisa membuat industri dalam negeri kurang efisien karena terlindung dari tekanan kompetitif untuk berinovasi dan menekan biaya. Karena industri-industri lokal ini merasa ini nggak punya pesaing yang dari luar negeri, itu tuh membuat ini tuh jadi kurang berinovasi kayak gitu. Nah jadi kayak oh ya sudahlah aku kayak gini aja, kan yang dari produk luar juga nggak bisa masuk ke dalam Indonesia kayak gitu. Nah itu untuk yang kelemahannya tadi. Jadi meskipun proteksionisme itu dapat memberikan perlindungan jangka pendek, dalam jangka panjang juga perlu keseimbangan yang hati-hati agar tidak merusak efisiensi ekonomi atau memicu ketegangan perdagangan internasional. Jadi kita harus emang menyeimbangkan kayak gimana sih bagusnya, karena proteksionisme ini tuh emang buat jangka pendek aja. Jadi kalau untuk jangka panjang kita emang harus meningkatkan lagi kualitas kita biar kita tuh bisa bersaing sama produk yang di luar negeri, jangan yang kayak gitu aja. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari Atia. Pertanyaannya tadi, apakah ketergantungan pada ekspor komoditas alam seperti kelapa sawit dan batu bara bisa menjadi ancaman jangka panjang bagi ekonomi
Indonesia? Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Nah jawabannya tuh iya, pastinya dengan ketergantungan pada ekspor komoditas alam seperti kelapa sawit dan batu bara tuh bakalan memberikan ancaman jangka panjang bagi ekonomi Indonesia, karena yang pertama harga komoditas yang fluktuatif. Harga komoditas di pasar global tuh sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor eksternal kayak permintaan global, geopolitik, dan perubahan kebijakan di negara lain. Nah, ketika harganya turun, maka pendapatan negara dan devisa ekspor jadinya juga menurun drastis. Terus yang kedua tuh resiko ketergantungan ekonomi. Jadi ketika kita tuh terlalu bergantung pada sektor tertentu, ekonomi itu menjadi rentan jika sektornya itu terganggu. Diversifikasi ekonominya jadi terbatas dan krisis bisa lebih sulit buat diatasi. Terus yang ketiga tuh pastinya bakalan terjadi kerusakan lingkungan. Dengan eksploitasi besar-besaran, komoditas alam seringkali merusak lingkungan kayak deforestasi karena perkebunan sawit atau pencemaran akibat tumbang batu bara. Ini menciptakan biaya lingkungan dan sosial jangka panjang yang bisa menghambat pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kurangnya nilai tambah. Ekspor komoditas mentah itu menghasilkan nilai tambah yang rendah. Jadi Indonesia itu kan cenderung mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi. Nah, yang berarti kehilangan potensi pendapatan dari industri manufaktur atau pengolahan. Aku di sini menjawab pertanyaan dari Dinda tadi tentang menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan oleh negara kita agar tidak berdampak pada perekonomian, karena yang kita tahu Amerika Serikat termasuk top 3 tempat ekspor bagi Indonesia. Menurutku Indonesia tuh harus melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan mencari negara tujuan yang baru seperti Afrika dan Timur Tengah. Terus juga meningkatkan kualitas produk ekspor kita supaya memenuhi standar internasional dan tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat. Terus memperkuat kerjasama dengan negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan regional sebagai alternatif pasar. Terus melakukan negosiasi ulang perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan ketentuan yang lebih menguntungkan buat Indonesia. Dan yang terakhir itu mengembangkan industri pengolahan dalam negeri agar nilai tambah produk ekspor meningkat. Jadi kebiasaan kita tuh kan mengekspornya bahan mentah loh. Nah, itu mengembangkan industri pengolahan biar kita tuh paling nggak ada bahan setengah jadi buat diekspor keluar. Terjawab? Di sini aku ingin menjawab pertanyaan dari Ramada dari kelompok 6. Jadi pertanyaannya itu terkait proteksionisme yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat, yaitu Trump yang mengumumkan untuk menaikkan tarif pajak. Bagaimana dampaknya terhadap perdagangan internasional dan apa dampaknya bagi perusahaan manufaktur negara Amerika itu sendiri. Nah, jadi kalau untuk dampak terhadap perdagangan internasional itu, yang pertama tuh meningkatkan ketegangan perdagangan global. Nah, Trump tuh kan menaikkan tarif impor dan negara-negara lain kayak Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Itu tuh membalas dengan menaikkan tarif untuk produk Amerika Serikat. Nah, hal ini memicu perang dagang di mana negara-negara tuh saling mengenakan tarif yang mengganggu hubungan perdagangan antar negara. Kemudian yang kedua tuh ada penurunan volume perdagangan dunia. Nah, karena tarif impor yang lebih tinggi, harga barang jadi lebih mahal. Hal ini membuat banyak negara mengurangi jumlah barang yang dibeli atau dijual. Akibatnya volume perdagangan antar negara itu turun yang berpengaruh buruk pada pertumbuhan ekonomi global. Kemudian yang ketiga itu ketidakpastian dalam rantai pasok global. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara menjadi bingung. Mereka tuh harus memikirkan ulang cara mereka mengirim barang karena kebijakan tarif bisa berubah kapan saja. Beberapa perusahaan memilih untuk memindahkan produksi atau mencari pemasok lain untuk menghindari biaya yang lebih tinggi. Kemudian untuk dampak terhadap industri manufaktur Amerika itu sendiri, yang pertama itu ada keuntungan bagi industri bahan mentah. Industri baja dan aluminium di Amerika itu mendapat keuntungan dari tarif impor karena barang-barang impor itu menjadi lebih mahal sehingga produk-produk lokal lebih diminati. Kemudian yang kedua ada gangguan pada rantai pasok dan ketenaga kerjaan. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor mengalami kesulitan dalam mendapatkan
barang. Hal ini menyebabkan terhambatnya produksi dan bahkan pengurangan tenaga kerja karena produksi yang terhambat. Kemudian, yang ketiga, penurunan investasi dan inovasi. Ketidakpastian karena perubahan kebijakan tarif membuat perusahaan enggan untuk berinvestasi dalam proyek baru atau inovasi. Mereka khawatir bahwa kebijakan bisa berubah kapan saja, sehingga mereka memilih untuk menunda investasi. Apakah terjawab? Terima kasih. Silakan moderator. Baik, kesimpulan dari presentasi dari kelompok 5 ini adalah perdagangan internasional ini mendorong pertukaran barang dan jasa antar negara, didorong oleh berbagai faktor seperti keunggulan komparatif dan globalisasi. Jadi neraca pembayaran ini mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional dan menjadi dasar kebijakan ekonomi. Proteksionisme memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Ekspor dan impor berperan penting dalam pendapatan nasional dan pemenuhan kebutuhan. Nilai tukar mata uang mempengaruhi perdagangan internasional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap perdagangan internasional dan neraca pembayaran sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.